Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Rian Pratama, S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Opreng B3, Universitas Negeri Malang. Jadi malam ini kita akan mereview beberapa soal berkaitan dengan termodinamika. Jadi materi yang kita bahas di sini adalah energi analisis sistem tertutup. Jadi di sini terdapat 20 soal pilihan ganda dan 5 uraian. Ayo kita mulai mereview. Ya, di sini kita memulai untuk mereview soal-soal energi analisis of closed system pada soal-soal termodinamika. Jadi soal pertama pada pilihan ganda, pertanyaannya adalah proses termodinamika yang terjadi pada gas keadaan suhu tetap adalah, perlu kita garis bawahi di sini adalah gas keadaan suhu tetap. Pilihannya ada isotermal, isohorik, adiabatik, isobarik, dan adiatermik. Jadi perlu kita ketahui, isotherm adalah perubahan keadaan gas pada suhu yang tetap. Proses isotermal itu prosesnya termodinamika yang prosesnya berjalan dan suhunya gasnya tetap. Jadi maka pilihannya itu adalah A, pilihan jawaban A, proses isotermal. Kita tandai. Lanjut ke soal kedua, kita review lagi. Salah satu proses dalam termodinamika adalah proses isobarik. Maksud dari proses tersebut adalah ada A, proses termodinamika yang terjadi pada gas keadaan suhu tetap, isobarik. Proses termodinamika yang terjadi pada gas keadaan polimer tetap. C, merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu gas. D, proses termodinamika yang proses tanpa adanya pertukaran kalor. E, proses termodinamika yang terjadi pada gas keadaan tekanan tetap. Perlu kita ketahui, pengertian dari isobarik itu adalah proses selama tekanan sistem tetap konstan. Jadi, pada keadaan isobarik, proses selama tekanan sistem itu selalu konstan, artinya tetap. Jadi, proses di mana-mana tekanan itu konstan, kuantitas gasnya dalam proses isobarik itu tetap dan konstan. Usaha yang dilakukan oleh sistem secara langsung mendorong perubahan volume atau suhu sistem. Jadi ini, pilihan jawaban E. Lanjut ke soal ketiga. Semua gas ideal mengalami proses isohorik, sehingga di sini jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, gas dikatakan melakukan proses isohorik. Karena gas berada dalam volume konstan, delta P sama dengan 0, berarti gas tidak melakukan usaha, W sama dengan 0, dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalamnya. Atau kita nyatakan dalam notasi itu QP. Atau QP sama dengan delta U. Karena volume yang konstan, maka pada volume tinggi kecepatan rata-rata molekul juga akan lebih besar. Jadi terdapat dalam pilihan jawaban B. Pada suhu tinggi kecepatan rata-rata molekul lebih besar, proses isohorik. Lanjut ke soal nomor 4. Meskipun gas tidak melakukan atau menerima usaha, gas tersebut dapat memiliki energi yang tidak tampak tetapi terkandung dalam gas tersebut yang hanya dapat ditinjau secara, pilihannya ada mikroskopik, makroskopik. Jadi di sini adalah pilihan jawabannya A. Suatu gas yang berada dalam suhu tertentu dikatakan memiliki energi dalam. Energi dalam berkaitan dengan suhu gas tersebut dan merupakan sifat mikroskopik gas tersebut. Meskipun gas tidak melakukan atau menerima usaha, gas tersebut dapat memiliki energi yang tidak tampak, tetapi terkandung dalam gas tersebut yang hanya dapat ditinjau secara mikroskopik. Jadi pilihan jawaban A, mikroskopik. Lalu selanjutnya ada soal nomor 5. Pada usaha luar, jika kalor diterapkan pada gas yang menyebabkan perubahan volume gas, usaha luar akan dilakukan oleh gas tersebut. Usaha yang dilakukan oleh gas ketika volume berubah dari volume awal P1 menjadi volume akhir P2, maka pada tekanan P akan, di sini jawabannya pilihan D, konstan. Jadi penjelasannya adalah usaha luar itu dilakukan oleh sistem jika kalor ditambahkan atau dipanaskan, atau kalor itu dikurangi, yang berarti didinginkan. Jika kalor diterapkan kepada gas yang menyebabkan perubahan volume gas, usaha luar akan dilakukan oleh gas tersebut. Usaha yang dilakukan oleh gas
ketika volume berubah dari volume awal P1 menjadi volume akhir pada tekanan P konstan dinyatakan sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volume. Jadi ini tekanan P konstan. Selanjutnya soal nomor 6. Pada perubahan energi termal, perubahan suhu akan menyebabkan perubahan titik-titik dalam gas. Sini ada ini jawabannya. Energi, perubahan energi. Jadi pembahasannya di sini. Energi dalam gas banding dengan suhu mutlak gas. Oleh karena itu, perubahan suhu gas akan menyebabkan perubahan energi dalam gas. Ini. Jadi ini berdasarkan teori kinetik gas tadi. Lanjut ke nomor 7. Dalam proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau diserap ataupun keluar atau dilepaskan oleh sistem. Berarti Q-nya sama dengan 0. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gas akan titik-titik dengan perubahan energi dalamnya. Jadi sini ada pilihan A berbanding lurus, ada naik turun, berbanding terbalik, dan naik dan turun E. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa A? Jadi di sini dalam proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk, diserap ataupun keluar, dilepaskan. Dengan demikian, usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi dalamnya, atau W sama dengan delta U. Ini. Lanjut ke soal nomor 8. Pada grafik di atas, jadi kita perlu ketahui ini adalah grafik proses adiabatik. Proses ini dapat digambarkan dalam grafik P dikurang Pi dengan bentuk kurva yang mirip dengan grafik P dikurang Pi pada proses isotermik. Jadi kita di sini disuruh membandingkan antara grafik proses isotermik dengan grafik proses adiabatik. Jadi ini proses isotermik. Ini. Jadi pilihan jawabannya itu adalah D, lebih curam. Kenapa lebih curam? Jadi sini proses adiabatik dapat digambarkan dalam grafik P dikurang P dengan bentuk kurva yang mirip dengan grafik P dikurang P pada proses isotermik, namun dengan kelengkungan yang lebih curam. Dapat kita lihat pada perbandingan gambar di samping. Ini adalah grafik punyanya isotermik, sedangkan ini grafik punyanya adiabatik. Dapat kita lihat sendiri ini grafiknya lebih curam. Lalu selanjutnya nomor 9. Pada rumus hukum termodinamika 1 terdapat besaran dilambangkan dengan Q besar, yang berarti delta U sama dengan Q besar dikurang W atau usaha. Sini dapat kita jawab, pada hukum termodinamika 1 itu delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sendiri adalah perubahan energi dalam, Q sama dengan kalor, W sama dengan usaha. Jadi Q itu adalah kalor. Ini B. Lalu selanjutnya ayo kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Dalam termodinamika terdapat beberapa hukum. Salah satunya hukum termodinamika 2. Bunyinya adalah, sini jawabannya adalah C, yaitu kalor mengalir secara spontan. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Jadi seperti itulah bunyinya. Lanjut ke soal nomor 11. Di sini sistem didefinisikan sebagai quantity of matter of or a region in space chosen for study. Bagian luar dari daerah atau region disebut, sini region tuh dapat disebut dengan lingkungan atau surrounding. Lalu lanjut ke soal nomor 12. Sistem tertutup juga dikenal dengan sistem, ada sistem massa atur, sistem massa gabungan, sistem surrounding, sistem closed, dan sistem open. Jadi di sini sistem tertutup itu dapat disebut dengan sistem massa atur atau control mass, yang berisi sejumlah massa yang tetap dan tidak ada massa yang dapat melewati batas sistem. Jadi A, sistem massa atur. Lanjut ke nomor 13. Berdasarkan hubungan antara sistem dengan lingkungannya, sistem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi.
Suatu sistem dapat dikatakan tertutup jika ini terdapat jawaban B. Apabila antara sistem dan lingkungan hanya dapat dipertukarkan energi, namun materi tidak dapat menembus sistem tersebut. Yang artinya sistem itu adalah sistem tertutup, hanya terdapat pertukaran energi atau kalor. B jawabannya. Lanjut ke soal nomor 14. Gaya tiap satuan luas disebut dengan tekanan. Satuannya adalah, satuan luas itu dapat kita sebut satuannya Pascal. Lanjut ke soal nomor 15. Hukum Keno termodinamika menunjukkan bahwa dua buah zat yang memiliki termal yang ekuilibrium, keduanya memiliki temperatur yang sama meskipun tidak ada kontak. Ekuilibrium itu berarti kesetimbangan, keadaan steady, stabil. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Di dalam termodinamika tidak ada energi yang absolut. Berarti yang tidak ada energi yang kekal, melainkan perubahan energi total dari sebuah sistem, di mana total perubahan energi tersebut bernilai 1 terhadap suatu titik acuan. Jadi bunyinya seperti ini. Dan termodinamika tidak ada energi yang absolut, melainkan perubahan energi total dari sebuah sistem, di mana total perubahan energi tersebut bernilai 0 terhadap suatu titik acuan. Maaf, ini 0 terhadap suatu titik acuan. Lalu yang selanjutnya nomor 17. Kapasitas panas spesifik suatu zat adalah B. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 kg zat. Jadi bunyinya seperti itu. Kapasitas panas spesifik itu pengertiannya seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 18. Simbol yang digunakan untuk kapasitas panas spesifik adalah, jadi simbolnya itu dapat kita lambangkan C. Ya kan? Ini simbol yang digunakan untuk kapasitas panas spesifik adalah C. Dan satuannya adalah Joule per kilogram cm. Lanjut ke nomor 19. Satuan yang dipakai pada kapasitas panas spesifik adalah, di sini jawabannya adalah Joule ini. Seperti di atas tadi kita bahasannya Joule per kilogram derajat Celcius atau Joule per kilogram Kelvin. Lanjut ke soal nomor 20 yang terakhir. Di sini ada Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurang T1. Yang satuannya adalah Joule. Rumus di atas adalah rumus kapasitas panas spesifik yang secara umum dapat diartikan sebagai kuantitas energi panas. Sekarang kita lanjut ke soal uraian. Soal uraian langsung kita menuju ke soal-soal hitungan. Di sini pada soal nomor 11 dikatakan kasusnya adalah 2500 per 300 mol gas helium pada suhu tetap 27 derajat Celcius mengalami perubahan volume dari 1,5 liter menjadi 3 liter. Jika R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan Ln 2 sama dengan 0,693, tentukan usaha yang dilakukan gas helium. Jadi di sini perlu kita ketahui dulu adalah N. N-nya itu adalah 2500 per 300 mol. Lalu P2-nya 3 liter. P1-nya 1,5 liter. Dan T-nya. T di sini adalah satuannya 27 derajat Celcius. Berarti perlu kita konversi dulu ke Kelvin dengan ditambahkan 273. Jadi jumlahnya itu adalah 300 Kelvin. Yang ditanyakan adalah W, yaitu usaha. Lalu selanjutnya rumusnya adalah W sama dengan nRT ln P2 per P1. Jadi kita masukkan dalam rumus 2500 per 300 mol dikalikan dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dikalikan dengan 300 Kelvin dikalikan dengan ln di sini P2 per P1.
didapatkan hasil 41,570 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gas helium tersebut adalah 41,570 Joule. Lanjut ke soal nomor 12, kita pahami dulu soalnya. Suatu sistem yang mengalami proses isobarik. Jadi pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 100 Joule. Jika perubahan energi dalam sistem delta U dan kalor yang diserap sistem sebesar 1500 Joule, berapa kalor yang diterima gas? Jadi yang sini yang ditanyakan adalah kalor dari gas tersebut. Kita data dulu, diketahui. W-nya min 100 Joule karena dilakukan usaha. Lalu Q 150 Joule karena sistem menyerap kalor. Yang ditanyakan adalah delta U. Menurut hukum pertama termodinamika, delta U sama dengan Q dikurang W. Nih, 150 Joule dikurang min 100 Joule sama dengan, berarti ini kan ditambah 150 ditambah 100 Joule. Jadi hasilnya adalah 250 Joule. Jadi perubahan energi pada sistem adalah 250 Joule. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Sini pertanyaannya 5 mol gas memuai secara isotermal pada suhu 27 derajat Celcius sehingga volumenya berubah dari 15 cm kubik menjadi 45 cm kubik. Hitung besar usaha yang dilakukan gas tersebut. Jadi sini yang ditanyakan kembali usaha atau W. Diketahui N-nya sama dengan 5 mol. R-nya sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. T-nya kita jumlahkan lagi dengan Kelvin, kita konversi ke Kelvin menjadi 273 ditambah 27 menjadi 300 Kelvin. Selanjutnya P1-nya 1,5 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. P2-nya 4,5 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Jadi jawabnya adalah W sama dengan N RT ln P2 per P1. Kita masukkan rumus. 5 dikali 8,314 dikalikan dengan 300 dikalikan dengan ln 1,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali 4,5 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 12,471 dikali dengan ln 0,33. Hasilnya adalah min 13,825 Joule. Selanjutnya adalah nomor 14. 8 mol gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sehingga volumenya berubah dari 0,08 meter kubik menjadi 0,1 meter kubik. Jika gas mengalami perubahan energi dalam gas sebesar 2500 Joule, berapa kalor yang diterima gas tersebut? Diketahui dulu P sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. P1-nya sama dengan 0,08 meter kubik. P2-nya sama dengan 0,1 meter kubik. Delta U-nya sama dengan 2500 Joule. Ditanyakan adalah Q. Q di sini rumusnya adalah Q delta U ditambah W. Lalu diturunkan lagi, W itu sama dengan P dikali P2 dikurang P1. Jadi dapat kita tuliskan 2500 Joule ditambah dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 0,1 dikurang 0,8 meter kubik. Didapatkan 2500 Joule ditambah 4000 Joule. Jadi hasilnya adalah 6500 Joule. Jadi kalor yang diterima gas adalah 6,500 Joule. Lalu ini adalah uraian terakhir. Suatu gas yang volumenya 1,2 liter perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Hingga volumenya menjadi 2 liter. Berapakah usaha yang dilakukan gas? Diketahui di sini adalah P1 sama dengan 1,2 liter. P2-nya ada 2 liter. P atau tekanannya 1,5 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Lalu 1 liter itu kita konversi menjadi meter kuadrat. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kita konversi lagi 0,001 meter kubik. Ditanyakan adalah W, usaha. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah pada usaha pada tekanan tetap atau isobarik. Jadi rumusnya adalah W sama dengan P dikali P2 dikurang P1. Jadi P2 kurang P1 dulu, 2,2 dikurang 1,2. Lalu dikalikan dengan P-nya 1,5 dikali 10 pangkat min 5.
Jadi didapatkan hasil 120 Joule. Jadi usaha yang dilakukan gas pada tekanan tetap isobarik tersebut adalah 120 Joule. Ya cukup dari sini, semoga kita dapat mengerti dan semoga ini berguna bagi teman-teman semua untuk belajar. Sama-sama kita belajar. Apabila ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya yang membangun. Semoga kita dapat belajar dari sini. Semoga materi ini berguna. Amin.